Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soli hari ini? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan baik ya. Amin. Kembali lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Materi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sudah siap belajar perkalian hari ini, Solia-Solia? Sebelumnya, kita terapkan dulu adab sebelum belajar. Adab belajar. Masih ingat ada berapa adab belajar? Ya, betul. Ada 5. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka kalian niatkan hanya kepada Allah semata ya, Solia-Solia. Dan yang kedua, berdoa. Agar kita dapat belajar dengan lancar, kita awali dulu dengan berdoa. Kemudian yang ketiga adalah menyimak. Jangan lupa menyimak penjelasan ustazah ya, Solia-Solia. Duduk rapi dan tenang, dan perhatikan materi ustazah dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, berwudu. Baik, Soli-Solia yang belum berwudu hari ini, silakan ambil air wudhu dan berwudhu terlebih dahulu ya. Dan yang kelima adalah mencatat ilmu. Apabila kalian merasa kesulitan, ada yang perlu ditanyakan, silakan ditulis dan ditanyakan kepada ustazah ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan belajar materi baru loh. Apa ya itu? Sebentar, Us tanya. Kemarin Soli dan Solia sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa jawab? Iya, lambang bilangan dan nilai tempat. Iya. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga, operasi hitung campuran dan soal cerita. Masya Allah, alhamdulillah, Soli-Solia hebat. Masih ingat. Sekarang kita belajar perkalian ya. Siapa yang tahu perkalian? Sebelum lebih tahu tentang perkalian, Us ingin memberitahu simbol atau lambang dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama ya, yang pernah kalian pelajari adalah penjumlahan. Siapa yang masih ingat lambang atau simbol dari penjumlahan? Ya. Seperti ini ya lambangnya, plus penjumlahan. Kemudian pengurangan, siapa yang masih ingat tentang pengurangan? Minus, seperti garis seperti ini ya. Betul. Sekarang hari ini nanti kita akan belajar tentang perkalian. Lambangnya seperti apa ustazah? Seperti angka silang. Seperti silang. Ya, seperti ini ya lambangnya. Kemudian setelah kita belajar perkalian, kita akan belajar tentang pembagian. Lambangnya seperti ini dia. Ya.
Itu adalah keempat lambang yang harus kalian tahu ya soli-soli ya. Karena keempat lambang ini akan saling berkaitan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tadi Ustazah sudah tanya, perkalian itu apa? Perkalian itu apa ya Ustazah? Sebelum mengetahui tentang apa itu perkalian dan bagaimana konsep perkaliannya, hingga bagaimana caranya mendapatkan hasil dari perkalian tersebut, maka sebelumnya perhatikan contoh di bawah ini ya. Nomor 1, hari Minggu, Musa, Salma, dan Rizky memetik buah apel di kebun. Masing-masing dari mereka memetik 2 buah apel. Berapa buah apel yang mereka petik? Bagaimana bentuk perkaliannya? Perhatikan ya. Tadi Musa, Salma, dan Rizky memetik buah apel. Musa tadi memetik berapa buah apel? 2 ya soli-soli ya. Kemudian Salma memetik berapa buah apel? 2 juga. Kemudian Rizky memetik berapa buah apel? 2. Setelah seperti ini ada penjumlahan berulang-ulang ya. Ada 2 ditambah 2. Kita hitung sama-sama ya di sini. Sini si Musa tadi memetik 2 buah apel. Kemudian Salman 2 buah apel. Rizky 2 buah apel. Kita hitung sama-sama yuk soli-soli ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa buah apel? 6 di sini juga penjumlahan berulang dari ini ya soli-soli ya. 2 ditambah 2 ditambah 2. Lalu bagaimana Ustazah untuk perkaliannya? Seperti ini. 3 dikali 2 sama dengan 6. Perhatikan ya soli-soli ya. Kenapa di sini Ustazah menuliskan angka 3? Perhatikan, ada berapa kali pengulangan? 1, 2, 3. Maka Ustazah tulis angka 3. Kemudian bilangan berapa yang dijumlahkan? 2 ini adalah bilangan yang dijumlahkan secara berulang dan bilangannya sama. Maka Ustazah tuliskan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ini dari mana Ustazah? Dari penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 2. Ingat ya soli-soli ya, bentuk perkaliannya adalah, perhatikan berapa kali pengulangannya. Sini ada 1, 2, 3. Maka perkaliannya adalah 3 dikali bilangan yang sama, 2. Bilangan yang sama di sini ada 2. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Angka 2 ada 3 kali ya. Angka 2 ada 3 kali. Jangan terbalik ya soli-soli ya konsep perkaliannya. 3 dikali 2 sama dengan 6 yang benar. Seperti ini. Hasil dari 3 kali 2 sama dengan 6 itu dari mana? 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kesimpulan dari soal cerita nomor 1 tadi apa ya? Tentang perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Atau juga ya, dapat kita artikan sebagai penjumlahan berulang. Jadi penjumlahan yang dijumlahkan secara berulang-ulang itu namanya perkalian ya, soli dan soli ya. Maksudnya menjumlahkan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Perkalian merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Ingat ya soli-soli ya, perkalian itu penjumlahan berulang bilangan yang sama. Maka hasil penjumlahan dari bilangan yang sama, yaitu perkalian. Perhatikan, ini tadi adalah uraian dari contoh soal cerita Salman, Musa, dan Rizky memetik buah apel. Maka 2 ditambah 2 ditambah 2, untuk perkaliannya adalah 3 kali 2. Kenapa Ustazah kok 3 kali 2? Karena ada berapa kali pengulangan? Ingat ya, soli-soli jangan terbalik. Ada berapa kali pengulangan? 1, 2, 3. Maka ditulis 3.
Bilangan berapa yang diulang? 2. Bilangan yang diulang 2. Maka ditulis 2. Hasilnya 6. 6 ini dari mana Ustazah? Hasil penjumlahan bilangan berulang ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ya, ada 3 bilangan yang dijumlahkan. Ada 3 yang bilangan yang dijumlahkan. Ya, bilangan yang diulang. Lalu bilangan yang dijumlahkan itu berapa? 2. Bilangan yang dijumlahkan 2. Kemudian perhatikan yang selanjutnya ini bentuk perkalian 5 dikali 2. 5 kali 2 ya, sorry ya. Berarti ada 5 kali pengulangan. Maka yang kalian ulang angka berapa? 2. Maka 2 kita susun berjejer ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sebanyak berapa kali? 5. Karena diulangi sebanyak 5 kali. Kemudian kita jumlah. 2 ditambah 2 berapa? 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Maka hasil 5 dikali 2 berapa? 10. Ya, sorry ya. Itu caranya konsep perkalian dengan penjumlahan berulang ya. Sorry ya, diperhatikan. Jangan sampai terbalik ya. Jika 5 dikali 2 di sini, maka yang kita ulangi sebanyak 5 kali adalah angka 2-nya ya. Untuk perkaliannya 5 kali 2. Jangan terbalik 2 dikali 5 ya, sorry ya. Yuk, sorry ya, agar lebih paham kita lanjut contoh kedua ya. Pada hari Sabtu, Zahra, Naila, dan Zahwa membeli 3 penghapus di toko alat tulis. Berapa jumlah penghapus yang mereka beli? Bagaimana bentuk perkaliannya? Perhatikan ya, sorry ya. Di sini kita sebutkan dulu Zahra. Zahra tadi membeli berapa penghapus? 3. Kemudian Naila membeli berapa penghapus? 3 juga. Kemudian Zahwa membeli berapa penghapus? 3 juga. Seperti ini ya, sorry ya. Kita jumlahkan, kita tulis angkanya secara berulang. 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita hitung sama-sama di sini ya. 3 dari Zahra, 3 dari Naila, dan 3 dari Zahwa. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa penghapus? Iya, 9. Hasilnya 9. Bentuk perkaliannya bagaimana Ustazah? Perhatikan. Maka bentuk perkaliannya menjadi berapa? 3 dikali 3. Kenapa Ustazah kok 3 dikali 3? Karena ada berapa kali pengulangan? 1, 2, 3. Ada 3 kali pengulangan. Angkanya berapa yang diulang? 3. Maka menjadi 3 kali 3 sama dengan 9. 9 dapat dari mana? Hasil penjumlahan berulang dari 3 ditambah 3 ditambah 3. Ya, sorry ya. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 3 ya, sorry ya, sama dengan 9. Contoh ketiga ya. Saat mempunyai banyak bola sepak. Bola tersebut disimpan di dalam 5 kardus. Masing-masing berisi 3 bola. Berapa banyak bola sepak yang dimiliki Saat? Tuliskan bentuk perkaliannya. Maka Saat ini punya bola sepak yang ditaruh di 5 kardus. Masing-masing kardusnya ada 3 bola. Kita hitung berapa banyak semua bolanya. Kotak kardus yang pertama ya, ada berapa bola? 3 bola. Kardus yang kedua ada berapa bola? 3 bola. Kardus ketiga ada berapa bola? 3 bola. Kardus keempat ada berapa bola? 3 bola. Kardus kelima ada berapa bola? 3 bola. Kita hitung semuanya ya, ada berapa? 3 yang di awal sini, 3 di kardus pertama kita munculkan dulu, kita taruh dulu. 3. Kemudian 3 pada kardus kedua, 3. Kardus ketiga, 3. Kardus keempat, 3. Kardus kelima, 3. Kita hitung sama-sama ya berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada berapa bola sepak yang
taruh dalam satu kardus besar, ada berapa? 15. 15 ya sobat-sobat. Sekarang bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya menjadi 5 dikali 3. Kenapa Ustazah? Kenapa 5 dikali 3? Kita hitung berapa kali jumlah pengulangannya. Di sini sudah ada kata kunci 5 kardus ya. Nah, berarti ada 5 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Atau yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali pengulangan. Dan bilangan yang diulang ada angka berapa? 3. Di sini ada angka 3. Maka bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Ingat ya soli-soli ya. Bentuk perkaliannya adalah yang pertama adalah berapa kali pengulangan. Berapa kali pengulangan kita tulis? 5. Dan angka berapa yang diulang? 3. Maka hasilnya 5 kali 3 sama dengan 15. Hasil 15 dari mana Ustazah? Dari hasil penjumlahan bola ini tadi. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sebanyak 5 kali. Hasilnya 15. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk soal cerita ya Ustazah. Sekarang bagaimana kalau gambar Ustazah adalah penjumlahan berikut ke dalam bentuk perkalian. Nomor 1 ya Ustazah. Di sini ada 2 kotak ya, ada 2 kotak. Kita keluarkan ada apa dalam kotak tersebut. Kotak pertama ternyata ada 4 lampu meja belajar kalian ya Ustazah. Dan kotak kedua juga ada 4 lampu. Ya. Kemudian kita jumlahkan sama-sama ya Ustazah. Ada berapa semuanya? 4 lampu dan 4 lampu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8. Maka di sini kita tuliskan 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. Betul. Sekarang bagaimana bentuk perkalian yang Ustazah? Ingat ya soli-soli ya. Yang tulis pertama itu bentuk pengulangannya. Untuk pengulangannya ada berapa kali pengulangan? Ternyata ada 2 kali pengulangan. Kita lihat kotaknya. Di sini ada 1, 2. Makanya 4 ada 2 kali. Ya kan? Berarti kita tulis 2. Kemudian dikali bilangan yang sama, bilangan yang berulang tadi. Bilangan yang diulang-ulang tadi bilangan berapa? 4 ya, soli-soli ya. Kita tulis 4. Jangan terbalik ya, ingat soli-soli ya. Yang kita tulis pertama adalah bentuk pengulangannya dulu. Kemudian bilangan yang diulang. Maka perkaliannya menjadi 2 dikali 4 ya, soli-soli ya. Berapa hasilnya Ustazah 2 dikali 4? Hasilnya adalah penjumlahan berulang tadi. 4 tambah 4, 8. Atau sebanyak bola lampu tadi, sebanyak lampu belajar kalian tadi. Berarti ada berapa? 8. Tuh. Seperti ini ya soli-soli ya bentuk perkaliannya. Ingat, kalian ingat-ingat ya. Bentuk perkaliannya adalah yang tulis pertama itu jangan terbalik. Itu berapa kali pengulangan dulu. Berapa kali yang diulang. Kemudian dikalikan bilangan atau angka yang diulang berulang-ulang yang sama tadi ada angka berapa? Di sini ternyata ada 4. Dan diulangi sebanyak 2. Maka menjadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita lanjut contoh kedua ya, soli-soli ya. Perhatikan di sini nanti ada 4 kardus atau 4 kotak yang masing-masing di dalamnya ada apa? Kita lihat ada jam beker kalian. Ada 4 jam beker di kotak pertama, 4 jam beker di kotak kedua, 4 jam beker di kotak ketiga, dan 4 jam beker di kotak keempat. Sekarang kita hitung sama-sama ya soli-soli ya. Ini adalah 4 di sini di kardus pertama, 4 di kardus kedua, 4 di kardus ketiga, 4 di kardus keempat. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada berapa? 16. Iya betul 16. Di sini ada penjumlahan berulang sebanyak berapa kali? 4 kali dan angka 4. 4-nya dijumlahkan berulang-ulang sebanyak 4 kali. Maka sama dengan ini ya, soli-soli ya. Maka hasilnya ini berapa tadi? Iya, 16. Kita keluarkan angka 16. Kemudian bagaimana bentuk perkaliannya? Konsep perkaliannya bagaimana penulisannya? Ingat, ada berapa kali pengulangan atau berapa kali kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali, maka kita tulis 4. Ya, soli-soli ya. Kemudian berapa setiap kardusnya ini tadi ada berapa jam beker yang sama? 4. Ya, atau di sini lihat angkanya. Di sini ada 4 yang sama berulang-ulang sama angka 4. Maka kita tuliskan di sini 4.
Maka 4 dikali 4 itu hasilnya berapa? Hasil penjumlahan 4 angka berulang di sini. 16 atau sebanyak ini, sebanyak jambretannya ini. Berarti ada berapa? 16. Seperti ini ya soli-soli ya, saya harap kalian paham. Nanti kalau kurang paham kalian bisa putar ulang-ulang videonya ya soli-soli ya. Ini soli-soli saya ingatkan lagi ya. Perkalian merupakan penjumlahan bilangan yang sama. Perkalian merupakan penjumlahan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama ya, perhatikan di situ ada 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Untuk perkaliannya menjadi 3 kali 4 sama dengan 12. Dan saya ingatkan lagi bagaimana caranya. Kenapa di sini saya tulisnya 3? Karena ada 3 kali untuk pengulangan. 1, 2, 3. 3 kali ya. 3 kali diulang. Maka banyak bilangan yang dijumlahkan. Atau banyak bilangan yang diulang. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian angka berapa bilangan yang dijumlahkan? Ternyata angka 4. Maka saya tulis 4. 12 ini dari mana? 12 ini adalah hasil dari penjumlahan berulang. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian yang nomor 2, 8 ditambah 8 sama dengan 16. Hasil perkaliannya adalah 2 dikali 8 sama dengan 16. Namanya salah-salah di sini ada 2 kali pengulangan, 1, 2. Maka ditulis 2. Dikali bilangan yang diulang angka berapa? Angka 8. Sini 8. Kemudian untuk perkaliannya 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 dari mana? Hasil penjumlahan dari berulang. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ini yang ketiga. Sini ada 3 sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bentuk perkaliannya dari sini tulis 5 karena 5 kali pengulangan. Angka yang diulang angka berapa? 3. Maka kita tulis 3. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 dapat dari mana? Hasil pengulangan, hasil penjumlahan ini. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 5 kali, hasilnya 15. Ini ya soli-soli ya, salah satu contoh bentuk perkalian, konsep perkalian ya soli-soli ya. Untuk soli-soli ya, kita nambah materi baru yang masih berkaitan dengan perkalian, yaitu tentang sifat perkalian, yaitu sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif. Apa saja sifat komutatif itu? Ya, sifat komutatif atau sifat pertukaran yaitu sifat operasi hitung yang jika posisi angkanya bertukar ya teman-teman ya, maka hasilnya akan sama ya. Dan ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat apa teman-teman ya? Sifat komutatif. Contohnya seperti ini ya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ingat 15 tadi dapatnya dari mana? Dapatnya dari penjumlahan berulang dari 5 sebanyak 3 kali. 5 tambah 5 tambah 5, 15. Lalu bagaimana sifat komutatif 3 kali 5 sama dengan 15, Ustazah? Maka kita tinggal membalik ya, soli-solinya. Menjadi berapa? Kita pindah posisinya. 3 dan 5 kita pindah menjadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Hasilnya pun juga sama, soli-solinya ya. Kalau kalian bentuk seperti ini nanti hasilnya pun juga sama. 3-nya diulang sebanyak 5 kali. Nanti hasilnya pun juga sama ya soli-soli ya. Ini yang dinamakan dengan sifat komutatif. Ditukar, pertukaran. Maka 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 3 sama dengan 15. Ini dia kesimpulannya ya soli-soli ya. Ketika posisi angka dipindah, 3 dan 5 hasilnya akan tetap sama. Jadi 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Hasilnya 15. Ini berarti sifat komutatif pada perkalian ya soli-soli ya. Kita jodohkan sama-sama. Di situ saya sudah tampilkan nomor 1 beserta jawabannya. Perhatikan ya. 2 kali 3 di sini sifat komutatifnya, atau kita balik menjadi 3 kali 2 hasilnya 6. Maka 6 ini dari mana saja? Dari penjumlahan berulang 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi saja di sini penjumlahan berulangnya dari 3 kali 2 ya soli ya, bukan yang 2 kali 3. Tetapi ini tidak mempengaruhi hasil ya soli-soli ya. Kalaupun 2 dikali 3 dan 3 ditambah 3, hasilnya pun sama, hasilnya 6. Di sini saja masukkan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 ya soli-soli ya. Kemudian coba sekarang 4 dikali 2, maka yang kita tukar ini menjadi berapa? Kita keluarkan angkanya, ini menjadi 2 dikali 4. Dibalik ya soli-soli ya, hasilnya 8. 8 dari mana saja? Di
sini 2-nya adalah 2 dikali 4, maka 4-nya diulang sebanyak 2 kali. Maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian 6 kali 4, ini kita juga balik ya soal-soalnya menjadi 4 dikali 6. Hasilnya 24. 24 dari mana Ustazah? 4 kali 6 ya, berarti 6-nya diulang sebanyak 4 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya 24. Kalian boleh jumlahkan secara bersusun ya, soal-soal agak mudah. 6 ditambah 6, 12. Kemudian kalian cara bersusun ditambah 6 menjadi 18, 18 ditambah 6 menjadi 24. Itu ya soal-soal ya, salah satu contoh untuk perkalian sifat kumulatif. Kalian bisa berlatih dan bisa diputar ulang videonya agar lebih paham ya soal-soal ya. Nambah materi baru lagi tentang perkalian bilangan 0, 1, dan 10 ya soal-soal ya. Bagaimana cara perkalian bilangan 0, 1, dan 10? Perhatikan di sini dulu ya, yang sini dulu. Perkalian dengan 0. Ya, perkalian dengan 0. Ingat ya soal-soal ya, di sini ada kata kunci. Bilangan yang dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Dari bilangan apapun, jika dikalikan 0, hasilnya 0 soal-soal ya. Ya, jadi bilangan sebanyak apapun, mau puluhan, mau ratusan, mau ribuan, satuan semua jika dikali 0, hasilnya 0. Perhatikan nih, 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 dikali 0 juga 0. Atau sebaliknya, 0 dikali 1 pun juga 0. 0 dikali 2 juga 0. Kalau Ustazah tanya, 100 dikali 0 berapa? 0. Maka bilangan apapun jika dikalikan 0, hasilnya 0. Sekarang perkalian 1, sorry ya. Perkalian 1 ya. Ada kata kuncinya. Bilangan yang dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi angka berapa yang dikalikan 1, maka bilangan itu sendiri. Misal bilangan 1. 1 dikali 1, bilangannya apa ini? 1, maka hasilnya 1. Bilangan 2 dikali 1, hasilnya berapa? 2. Hasil penjumlahan berulang 1 ditambah 1 ya, sorry ya. Dan 3 kali 1, hasilnya 3, karena bilangan itu sendiri adalah 3. Maka ketika dikalikan 1, hasilnya pun bilangan itu sendiri ya, sorry ya. Hasilnya dapat dari 3 ini adalah penjumlahan berulang dari 1 ditambah 1 ditambah 1. Untuk sebaliknya, misal 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 2, ini kan dikalikan 1, yang dikalikan 1 angka berapa? 2, maka hasilnya 2. 1 kali 3, ini yang dikalikan 1 angka berapa? 3, maka hasilnya 3. Nah dia sorry ya. Kemudian perkalian 10. Bilangan yang dikalikan 10, maka hasilnya bilangan itu sendiri ditambah 0. Ingat ya sorry ya. Ditambah 0. 0-nya tinggal kita masukkan. Jadi misal di sini ada 1 dikali 10. Maka bilangannya adalah 10. Bilangan itu sendiri apa? 1. Ditambah 0. Kita 0-nya masukkan jadi 10. 2 kali 10. Itu berapa? 20. Maka 2. Ini perkalian 10 kan? Perkalian 10 dikalikan 2. Maka 2, 0-nya kita masukkan menjadi 0. 20. Samanya juga 3 kali 10. 3 kan bilangannya. Kita masukkan 0 jadi 30. Atau hasilnya perkalian bisa dari penjumlahan berulang. 10 tambah 10, 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya 30. Untuk sebaliknya, 10 ini dikali 1 hasilnya pun 10. 10 dikali 2, 20 ya, sorry ya. Ini kan yang dikalikan 10, 2, maka kita tulis 2 dan kita masukkan 0. Ini yang kita kalikan 10 kan 3, maka kita tuliskan 3, kita masukkan 0. Ingat ya, soal ini adalah 3 kata kunci dari jika dikalikan 0, dikalikan 1, dan dikalikan 10. Soal ya, agar lebih paham lagi, di sini ada 6 contoh soal. Kita hitung sama-sama ya soal ya. 3 kali 10. Ingat ya soal ya. Ini berarti perkalian apa? Perkalian dengan 10. Bilangan itu sendiri berarti apa? 3. Maka 3 nanti kita tulis 3 dan kita masukkan 0. Jadi berapa? 30. Tuh. 9 kali 0. Ini berarti perkalian dengan apa? 0. Semua yang dikalikan 0, hasilnya berapa? Sorry ya? Betul, 0. Kemudian perkalian 1. Berarti perkalian 1 nanti bilangan itu sendiri. Ini bilangan yang dikalikan 1 bilangan berapa? 7. Maka 7 kali 1 hasilnya berapa? 7. Sorry ya, betul. Bilangan itu sendiri 7 ya. Ini lagi ada perkalian 0. Ingat sorry ya. Semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya 0.
Maka 0 dikali 15 hasilnya iya 0. Kemudian ini perkalian 10. Sorry ya. Perkalian yang diperkalikan 10 adalah 7. Maka nanti kita tunjuk dan kita tambahkan dengan 10. Kita masukkan angka 0. Ini ya menjadi 70. Dan ini ada perkalian 1 dikali 6. Maka 6 di sini yang kita tulis. Maka hasilnya bilangan sendiri berarti berapa? 6. Seperti ini ya sorry ya. Salah satu contoh soal dari 3 bentuk perkalian 0, 10, dan 1. Jadi kalian bisa mengulang-ulang videonya agar lebih paham ya sorry ya. Alhamdulillah kalian sudah belajar materi perkalian hari ini ya sorry ya. Agar makin paham, ikut latih. Jika kurang paham, kalian bisa mendengarkan ulang videonya ya. Yang kalian kerjakan adalah kerjakan latihan 1 di halaman 5, latihan 2 di halaman 6, dan latihan 3 di halaman 8. Jika sudah, kirimkan ke saja ya sorry ya hasilnya. Kemudian sebelum saya akhiri mengajar hari ini, ingat kita sudah masuk ke pembelajaran baru. Lebih semangat lagi, semangatnya tambah semangat baru. Tetap semangat belajar, tetap berusaha. Sebelum saya akhiri, sebelum kita akhiri dengan doa sesudah belajar, saya tutup dulu ya sorry ya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.